Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas materi tentang induksi matematika. Yang pertama itu ada pengantar induksi matematika. Nah, sekarang coba kalian perhatikan ilustrasi berikut. Di sini gambarnya itu ada gambar papan S1, S2, S3, S4, S5, dan sampai S6. Nah, dari ilustrasi pada gambar tersebut, papan manakah yang akan jatuh jika papan S1? Nah, ini dijatuhkan ke arah papan S2. Nah, pertanyaannya itu, apakah papan S2 juga akan jatuh atau tidak? Dan jika papannya itu terdapat 100 susunan papan, apakah papan yang ke-100 juga akan jatuh atau tidak? Berikan jawaban kalian, kenapa jawaban kalian jatuh atau tidak, sertakan alasannya. Kenapa kalian memilih yang pertama, misalnya papan tersebut jatuh, papan yang ke-100 juga jatuh, alasannya apa? Dan jika kalian memilih jawaban papannya tidak jatuh, nah kenapa alasannya? Tulis di buku kalian masing-masing. Nah, di sini ada jawabannya. Dari ilustrasi tadi dapat dibayangkan bahwa menjatuhkan papan S1 ke arah S2, pasti papan yang paling ujung itu akan jatuh. Sebut papan SN itu, jadi SN itu si SN. N itu belum diketahui, tapi untuk setiap N itu adalah bilangan asli. Disebut bilangan asli itu apa? Bilangan asli itu dimulai dari angka positif 1. Seperti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya itu disebut bilangan asli. Kalau 0 apa disebutnya? Berarti 0 itu bukan bilangan asli. Jadi yang disebut bilangan asli itu dari mulai positif 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, katanya papan yang paling ujungnya itu akan jatuh. Berarti tadi juga papannya itu misalnya ada 100. Berarti papan yang ke-100 juga tetap akan jatuh. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa jika papan S1 jatuh, maka papan S15 juga akan jatuh. Dan bahkan jika ada papan SN juga akan jatuh. Nah, tadi papan yang ke-100 juga tetap akan jatuh. Di sini ada masalah. Tanpa menggunakan alat bantu hitung, rancang formula yang memenuhi pola penjumlahan bilangan 1 sampai 20. Penjumlahan bilangan 1 sampai 10 berarti kalian tinggal menjumlahkan dari mulai angka 1, 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 sampai ke angka 20. Hasilnya itu berapa? Tapi tanpa menggunakan alat bantu hitung. Kemudian uji kebenaran formula yang ditemukan sedemikian sehingga berlaku untuk penjumlahan bilangan mulai dari 1 hingga N. Nah, N-nya itu belum diketahui tadi. Dengan N-nya itu tetap harus bilangan asli. Nah, alternatif penyelesaiannya. Pola yang terdapat yaitu selisih dua bilangan yang berurutan selalu sama, yaitu 1. Lihat, 1 ditambah 10 hasilnya 21. 2 ditambah 9 hasilnya 21. 3 ditambah 18 hasilnya 21. Sampai angka berapa hasil 21 itu? Sampai penjumlahan berapa? Nah, ini hasil. Sampai 10 ditambah 11 hasilnya itu 21. Lihat polanya. 1, ini kedua, ketiga, keempat, itu sama polanya. Dan 20, 19, 18, 17 juga sama polanya ya, berkurang 1. Kalau misalnya tadi 1, 2, 3, 4 itu bertambah 1. Lalu 20, 19, 18, 17 berarti dia itu berkurang 1. Artinya terdapat sebanyak 10 pasang bilangan yang jumlahnya sama dengan 21. Jadi hasilnya itu 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai dengan ditambah 20
hasilnya gimana caranya? Nah, jika kalian menjumlahkan satu-satu itu bisa, cuman jadi lama. Nah, di sini ada ketemu polanya, jadi hasilnya itu 20. 20 dari mana? Kan tadi itu dimintanya ada penjumlahan dari 1 sampai 20. Berarti kalian tinggal tulis di sini 20. Nah, 20 tadi dibagi 2. 2 itu dari mana? Karena tadi itu ada beberapa pasangan, 1 ditambah 20 hasilnya 21, 2 ditambah 9 hasilnya 21. Nah, 20 dibagi 2 dikali 21. 21 ini dari mana? Hasil dari penjumlahan yang tadi. Didapatlah hasilnya 210. Nah, itu pola yang terdapat pada penjumlahan 1 sampai 20. Lalu, ada alternatif penyelesaian yang kedua. Untuk mengetahui pola yang terdapat pada 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai dengan N, untuk N bilangan asli, perlu dipilih sebarang N lebih dari 20. Berarti kalau misalnya N lebih 20 itu N lebih dari 20 itu berarti dari mulai 21, 22, 23. Nah, itu disebut N lebih dari 20. Misalnya kita pilih N-nya itu 200. Benar atau salah? N lebih dari 20. Jika kita pilih N-nya 200. 200 itu lebih dari 20 atau kurang dari? Tentunya 200 itu lebih dari 20. Sekarang kita akan menyelidiki pola yang terdapat pada penjumlahan dari 1 sampai 200 itu berapa. Berarti kalian jumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai dengan ditambah 200. Jawabannya itu selisih dua bilangan yang berurutan itu selalu sama, yaitu 1. Nah, seperti tadi contohnya. Hasil dari 1 ditambah 200 berapa? 201. Hasil dari 2 ditambah 199 sama 201. Lakukan sebanyak 200 kali. Pasti hasilnya itu sama 201. Polanya juga sama tadi, 1 ke 2. Nah, ini 1 ke 2, ke 3, ke 4. Dia itu tetap bertambah 1. 1 ke 2 itu tambah 1. 2 menjadi 3 itu bertambah 1. 3 ke 4 itu sama bertambah 1. Lalu 200, 199, 198. Nah, dia itu juga sama. 200 ke 199 berarti dia itu dikurang 1. 199 ke 198 berarti dia juga sama dikurang 1. Polanya tetap sama dengan contoh yang pertama. Artinya, terdapat sebanyak 100 pasang bilangan yang jumlahnya sama dengan 201. Jadi hasilnya itu berapa? Hasil dari 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan 200. Kalian tinggal tulis. Tadi N-nya berapa? 200. Dibagi 2. 2-nya itu dari mana? Hasil dari pasangan tadi. Yang dinamakan pasangan itu pasti 2 kan ya. Lalu dikali 201. 201 itu dari mana? Nah, dari sini. Ini 201. Maka didapat hasil sama dengan 20.100. Nah, jika kalian sudah paham isi soal ini, tanpa menggunakan alat bantu hitung, rancang formula yang memenuhi pola penjumlahan bilangan mulai dari 1 hingga 300. Jawabannya di buku kalian, nanti kirim jawabannya langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.